Oke, selamat sore teman-teman mahasiswa UT Taiwan. Oke, sore hari ini kita akan mulai tutorial kita yang pertama untuk mata kuliah pemasaran strategik. Ya. Kelas kita hari ini, karena ini pertemuan pertama, mungkin akan lebih banyak kita akan saling memperkenalkan diri ya, saling berkenalan satu sama lain ya. Anda kenal saya akan kenal Anda. By the way, sebelum mulai nih saya mau tanya ini. Teman-teman di sini sudah tanya-tanya belum mengenai Pak Deopri? Mungkin ke kakak angkatan kalian, Pak Deopri itu gimana sih gitu ya? Pernah nggak? Oh, belum ya, Mbak Julia belum sempat tanya-tanya ya. Karena dulu saya juga ada kebiasaan nih, kalau mahasiswa saya dan teman-teman saya dulu, kalau kita mau ambil mata kuliah dari dosen tertentu, kita tuh selalu tanya-tanya gitu ya, sama kakak angkatan kita. Kalau Pak ini tuh gimana sih? Kalau Bu ini gimana sih? Ngajarnya gimana? Tugasnya gimana? Kemudian nilainya gimana sih, pelit nggak sih, seperti itu. Nah, supaya aman gitu ya, supaya nanti setelah kita mengikuti kuliah kelasnya dosen tersebut kita nggak kewalahan, jadi kita perlu tanya-tanya dulu gitu ya. Karena dulu kalau di waktu saya kuliah dulu, kita bisa milih dosen sih sebetulnya sih. Jadi kalau dosen A ini tidak cocok, ya kita bisa pilih dosen B gitu ya. Tapi kalau di UT Taiwan nggak ada ya, tidak bisa pilih-pilih dosen ya, tidak paket kok ya. Oke, ya nanti kita pokoknya pertemuan pertama ini kita akan berkenalan dulu lah pokoknya ya, karena nanti kita akan sama-sama dalam satu semester ini belajar sama-sama gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi kita mata kuliahnya pemasaran strategik ya. Kalau Anda lihat gambar di samping kiri atas itu ya, samping kiri atas, coba di gambar samping kiri atas itu ada tulisan marketing, kemudian garis panah ke bawah product, price, promotion, place. Nah, ada yang tahu konsep ini nggak? Mengenai konsep ini, pernah dengar nggak konsep seperti ini? Mungkin Mbak Suhartini? Iya betul, 4P ya, tepat sekali, ini konsep 4P. Nah, konsep 4P ini sering juga disebut apa? Ada yang tahu nggak? Konsep 4P ini ada beberapa termnya ya, ada beberapa istilah yang biasa menyebut konsep 4P ini. Ada yang tahu nggak? Mungkin Mbak siapa tadi ya? Oh, Mas Nano ya, Mas Nano mungkin tahu nama istilah 4P itu apa gitu ya. Atau Mbak Sylvia mungkin tahu enggak ini konsep 4P itu apa gitu ya, nama istilahnya apa ya. Kita tidak salah ya, betul, ini konsepnya 4P betul. Tapi ada satu istilah khusus yang kemudian untuk menyebutkan ini gitu ya, 4P gitu ya. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu ya, coba raise your hand gitu kan, ada option gitu ya, ada raise your hand. Nanti saya kasih kontrol untuk menulis di whiteboard. Yo, siapa ini?
Nggak ada yang tahu ya? Waduh. Oke deh, saya kasih tahu. Jadi 4P itu biasa kita sebut juga konsepnya namanya marketing mix ya. Nah, marketing mix itu konsep 4P itu bisa disebut marketing mix. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa dinamakan bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran. Ada yang pernah dengar nggak marketing mix sebelumnya? Paling enggak, pernah. Ada orang ngomong kayak gitu ya. Ada yang pernah dengar nggak nih? Ya, pengantar bisnisnya. Pernah dengar ya tentang marketing mix. Nah, jadi konsep 4P itu adalah, nama lainnya adalah marketing mix ya. Oke, saya lanjutin ya. Nah, kita di mata kuliah pemasaran strategik ini sebetulnya berkutat ke marketing mix ini atau bauran pemasaran ini gitu ya. Saya boleh katakan ini itu ya rohnya dari mata kuliah pemasaran strategik. Oke, saya lanjutin nih. Nah, kemudian bawah gambar marketing ini, bawahnya ini ada marketing strategi gitu ya. Marketing strategi. Nah, yang saya mau tanyakan ini, mungkin ada yang mau kasih komen atau pendapat begitu ya. Apa perbedaan antara marketing strategi dengan pemasaran strategik? Ada yang tahu nggak? Ya. Saya tulis di sini ya. Marketing strategi versus strategic marketing. Ya, bahasa Inggrisnya untuk pemasaran strategi ya. Strategic marketing. Oke. Ada yang tahu nggak ini? Bedanya apa? Oke, apa sih bedanya marketing strategi dengan strategic marketing? Oke, ada yang mau kasih pendapat? Pak, menurut saya marketing strategi itu ini. Kalau menurut saya strategic marketing itu seperti ini ya. Perbedaannya di sini. Ada yang mau kasih pendapat? Yo, ada enggak yang mau kasih pendapat? Kalau nggak ada, saya mau jadikan tugas saja ini. Saya ingat dulu waktu saya ngajar pertama kali pemasaran strategik, satu yang saya tanyakan ini mengenai marketing strategi dengan strategic marketing. Ya, ini saya mau tanyakan lagi nih. Nah, jadi untuk tugas coba nanti Anda cari apa sih perbedaan ya antara marketing strategi dengan strategic marketing ya. Coba nanti Anda cari ya jawabannya. Nanti next meeting kita akan sama-sama bahas mengenai ini ya, marketing strategi dengan strategic marketing. Ngerti ya? Oke, kita lanjutin. Ya, oke. Jadi ini agenda kita hari ini. Kita akan perkenalan singkat, yaitu perkenalan saya sebagai tutor, dan nanti Anda silakan yang mau berkenalan, say hi, silakan ya. Kemudian rules, ini aturan, kita nanti akan sama-sama sepakati mengenai aturan kelas kita.
ya, supaya kedepannya enak. Kemudian score assessment itu nanti penilaiannya seperti apa, nanti kalau kelas saya biasa nanti saya jelaskan lah di sini mengenai score assessmentnya atau pembobotan nilai gitu ya, pembobotan nilai nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita juga nanti mau masuk ke modul 1 ya, rempet dulu modul 1 nggak terlalu ketinggalan ya dengan mata kuliah yang lain. Mungkin mereka sudah sampai modul 3 atau modul 4, tidak apa-apa, kita modul 1 kita mulai dulu ya. Kemudian yang kelima nanti saya mau kasih tugas nih ya, tugas untuk teman-teman di situ ya. Ini kurang lebih gambaran yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Oh ya, sebelumnya saya perlu sampaikan, ini sengaja untuk video broadcastnya nggak saya jalankan karena di tempat saya ini ada pembatasan bandwidth ya. Jadi kalau pakai bandwidth saya khawatirkan akan banyak memakan itu ya, apa sih namanya, saya tidak ngerti seperti itu. Anyway, jadi saya sengaja memang nggak broadcast video, tapi saya harapkan Anda tetap bisa dengar suara saya karena itu yang lebih penting ya. Jadi bukan karena saya pelit ya, pelit membagikan kegantengan saya. bukan. Jadi itu memang sengaja saya stop untuk broadcast videonya. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan tampilkan foto saya, jadi kurang lebih foto saya seperti ini ya. Oke, anyway, perkenalkan, saya akan mulai dulu perkenalan diri ya. Nama saya Devis Kristianto ya. Untuk lengkapnya mungkin bisa saya bagikan CV saya. Ya, CV saya. Oke. Jadi saya asli Semarang ya. Ada yang dari Semarang nggak nih? Ada yang dari Semarang? Saya lahir di Semarang ya, besar di Semarang, tinggal di Semarang. Tapi saya juga pernah tinggal di Salatiga ya, saya pernah tinggal di Salatiga. Jadi waktu SMA, saya SMA-nya di yang dari Semarang lagi cuti ya. Jadi waktu SMA itu saya sempat di sekolah di Salatiga. Saya pernah juga di Cikarang. Ada yang di Cikarang enggak? Ada yang dari Cikarang mungkin? Ya. Saya juga saya pernah kerja di Pekanbaru. Itu mungkin tempat terjauh yang pernah saya kunjungi ya, di Pekanbaru. Saya pernah kerja tidak lama sih, 3 bulan di Pekanbaru. Oh ya, Karawang ya, dekat Cikarang. Dulu saya sempat kuliah juga di sana ya, sebuah universitas di Cikarang, tapi tidak lanjut. Ini saya jelaskan di bagian educational background ya. Itu jadi saya lahir di Semarang 15 Desember 86. Kemudian kalau alamat saya di Semarang ya, Taman Marina 6 nomor 6A. Jadi itu kalau Anda pernah dengar lagunya di Gempot gitu ya, ada lagu judulnya Tanjung Mas gitu ya, Pelabuhan Tanjung Mas. Nah, kebetulan rumah saya atau di ini Taman Marina ini berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi kalau jalan itu atau naik motor itu paling 5 menit sudah nyampe. Jadi dekat sekali dengan Pelabuhan Tanjung Mas ya. Dan tempat saya ini terkenal dengan itu rawan banjir. Ya, Semarang kali ini banjir, memang betul Semarang itu di mana-mana banjir, saya sampai heran itu ya. Di tempat saya ini terutama di daerah ini ya, Tanjung Mas ini sering banjir juga. Ya. Nah, sekarang saya di Taiwan tinggal di Puchong Road. Ya, Puchong Lu di Chongli City. Ada yang di Chongli mungkin, atau di Toyen, atau di Neli ya. Ada yang